Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, pagi, pagi. Kembali lagi ke dalam seri tokoh berintegritas, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Anggota kami terdiri dari Anissa Aprilhanziga Rahmatika Madani, absen keempat, Ardi Wahyu Nugroho, absen kelima, Ariela Putrizar, absen ke-6, dan Yusuf Izzatair, absen ke-38. Dosen kami adalah Suci Raharjo. Secara garis besar, Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir pada tahun 1912, kemudian naik tahta pada tahun 1940 dan menjadi wakil presiden pada tahun 1972 sampai dengan tahun 1978, hingga akhirnya meninggal pada tahun 1988 di usia 76 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang memiliki nama asli Bendoro Raden Mas Doro Jatun lahir di Yogyakarta pada tanggal 12 Maret tahun 1912. Sri Sultan mengawali pendidikan yang bercorak Belanda sejak kanak-kanak. Ia melanjutkan studi di Fakulte Ideologi Universiteit Leiden di Belanda setelah tamat dari Algemeen Middelburg School di Bandung. Kemudian, saat pulang ke Indonesia, ia diangkat sebagai sultan dan menegaskan bahwa dirinya tetap seorang Jawa. Sultan naik tahta pada tanggal 18 Maret tahun 1940. Ia terlibat langsung dalam pergulatan negeri memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang. Peran besar Sri Sultan yaitu menjadikan keraton sebagai benteng persembunyian para pejuang yang bertempur melawan tentara Belanda dan menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada tahun 1948 untuk kepentingan Republik Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, Sri Sultan ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia juga beberapa kali diangkat sebagai menteri, antara lain Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III dan Kabinet Hatta, Deputi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir, Menteri Pertahanan di Kabinet Wilopo, serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri di Kabinet Ampera. Puncaknya, ia menduduki kursi wakil presiden pada tahun 1972 hingga tahun 1978. Pada tanggal 2 Oktober tahun 1988, Sri Sultan Hamengkubuwono IX meninggal dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Sri Sultan dikenal sebagai sultan yang demokratis, merakyat, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga ratusan ribu orang menangis, bersedih, dan berduyun-duyun mengantar ke Imogiri, atau Kompleks Pemakaman Raja-Raja Mataram. Selanjutnya, saya akan menceritakan dan sekaligus menganalisis cerita mengenai surat tilang untuk Sultan. Singkat cerita, saat perjalanan menuju Pekalongan dengan menyetir mobil sendiri, Sri Sultan tidak sengaja melakukan kesalahan lalu lintas. Kesalahan lalu lintas tersebut adalah bahwa Sri Sultan itu mengendarai kendaraan di jalan satu arah dan beliau berlawanan arah. Nah, di jalan tersebut ada polisi yaitu Brigadir Royadin yang sedang bekerja dan melihat kesalahan tersebut. Lalu mobil tersebut diberhentikan. Setelah diberhentikan, polisi tersebut meminta surat-surat kendaraan dan beliau baru menyadari bahwa yang ditilang itu adalah Sri Sultan. Walau begitu, Sri Sultan tidak mau adanya perbedaan tindakan yang dikarenakan beliau adalah seseorang yang terkenal dan memiliki jabatan. Maka surat tilang tetap dibuatkan kepada Sri Sultan. Cerita inspiratif selanjutnya berjudul Sopir Mbok Bakul. Suatu ketika, saat sedang mengendarai jeep Gelisya, seorang Mbok Bakul meminta pengemudi jeep tersebut untuk menepi. Kemudian pengemudi tersebut turun dan membantu Mbok Bakul untuk menaikkan karung-karung yang hendak dibawa ke pasar. Sesampainya di pasar, pengemudi jeep tersebut turun dan membantu menurunkan karung-karung milik si Mbok Bakul. Kemudian si Mbok Bakul mengeluarkan uang untuk membayar ongkos kepada si pengemudi, tetapi si pengemudi menolak. Kemudian si pengemudi pergi dan si Mbok hanya bisa mengumpat dan menggerutu karena si pengemudi tidak mau menerima uangnya. Sesaat kemudian, seseorang datang kepada si Mbok dan mengatakan bahwa si pengemudi tadi adalah Sri Sultan. Si Mbok sangat terkejut dan kemudian pingsan.
Nilai-nilai keteladanan. Yang pertama, cerita surat tila untuk Sultan. Nilai integritas yang dapat kita teladani dari perilaku Sri Sultan adalah nilai berani. Karena beliau berani untuk mengakui kesalahannya, walaupun dia seorang sultan, serta beliau tidak menggunakan kekuasaannya. Kedua, cerita sopir Mbok Bakul. Nilai integritas yang dapat kita teladani dari perilaku Sri Sultan adalah nilai peduli. Karena beliau peduli dan perhatian dengan rakyatnya tanpa memandang gelar dan juga status. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.